Kita sampai di bagian terakhir obrolan kita barengan dengan teman-teman dari IIDB alias Ibu-Ibu Doyan Bisnis. Dan kita kembalikan lagi kepada sang pemilik kos. Iya. Kayaknya seru banget obrolan kita. Dan anak-anak kos juga luar biasa ya prestasinya ya. Banget, luar biasanya. Kayak Bu Kos ini sangat pemilih gitu untuk memasukkan anak-anaknya menjadi bagian dari rumahnya Bu Kos. Soalnya fasilitasnya lengkap juga kos-kosan sini. AC, musiknya lengkap, speakernya juga. Didata dulu sedetail-detailnya sampai akhirnya bisa Ada kolam renang, Bo. setiap kamar ada. Ada kolam ikan lagi. Setiap kamar ya, Bo. Yoi. Ini kos-kosan mewah mepet sawah. Jadi banyak ya air-air yang tersisa. Iya, Bu Kos, boleh dilanjut Bu Kos. Dari tadi kita ngomongin soal bisnis gitu kan, dan kita mulai yang benar-benar teman-teman di sini tuh benar-benar mulainya dari yang nol, yang bersusah-susah seperti apa gitu kan, dan sampai akhirnya mereka tinggal menikmati aja. Oke. Kalau udah nikmati berarti ngomongin soal harga dong, ngomongin soal duit ya kan, ngomongin soal duit. Pasti kalau perempuan-perempuan tuh banyak banget ya kan temennya, ya nggak sih? Nah, pengen tahu antara harga sama teman. Secara kalau aku sih jujur aja ya, kalau udah ada yang menawarkan gitu sesuatu untuk beli dong gitu kan, pasti ya udah, tapi harga temen. Padahal kan ada harganya bandrolnya. Iya. Ditulis harus harga temen. Itu gimana itu? Tapi sebenarnya gini, kalau kita tadi dengerin Bunda Maslin ngomong ini tinggal menikmati, sebenarnya lebih enak loh perusahaannya Bunda Maslin. Kenapa? Karena misal yang jalan di lapangan itu kan anak buahnya tuh. Terus anak buahnya, saya mah temennya Ibu Maslin, kasih harga teman. Dia bisa bilang, oh saya mah nggak tahu, silahkan ke Bu Maslin. Bu Maslin bilang nanti bisa bilang gini juga, itu keputusan ada di manajer saya gitu. Akhirnya tak, akhirnya harganya ngikutin harga yang standar. Tapi bedanya kalau kita yang semua menjalankan gue mau bikin buku nih gitu, harga teman ya gitu, itu agak sulit kita untuk nolak gimananya gitu. Nah makanya sih sebenarnya seperti itu tuh selalu ada gitu, karena teman-teman kita mungkin menyukai produk kita, tapi ada dua. Pertama mungkin harganya nggak mampu dia beli, atau karena ngerasa deket dia ngerasa harus dapat diskon. Jangankan beli sesuatu, beli buku nih kayak begini. Sekarang ini penulis rata-rata itu gratis dong kalau buat teman, bukan minta harga teman loh, gratis Bo gitu. Lo pikir penerbitan lo apa gitu kan? Gitu. Nah emangnya dari sekarang sampai yang serunya lagi nih, penulis itu panas banget karena setiap dia keluarin promo buku baru pasti di komen di bawahnya itu adalah, ke teman masa nggak ngasih gitu, kasih dong ke gue gitu, dan lain-lain. Sampai ada satu hal yang seru, ini blogger yang juga penulis, dia menulis tentang fenomena pembaca meminta gratisan buku gitu karena teman. Kemudian dijabarkan, dijembreng, emang penulis itu dapat berapa sih? Gue cuma dapat royalti sekian, lo minta buku ke gue, terus gue yang dapat apa dong? Jadi rugi bandar, nulis juga capek, bla 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 bla. Dan itu jadi seru ya Mir ya, kayaknya lo juga baca kan? Kecuali dia J.K. Rowling gitu ya. Nah jadi seru, tapi pasti semua pernah lah merasakan hal-hal seperti itu, tinggal pinter-pinternya aja. Kalau saya, perusahaan saya selalu begini, ada teman misalnya minta dibikinkan buku biografi nih, standar di kita itu buku biografi sekian. Terus masa sih, kita kan teman, turunin aja. Saya selalu punya alasan, tapi kalau misalnya mau penawaran boleh silahkan ke keuangan saya, dia paling tahu kenapa harga itu sekian gitu. Dari situ sih akhirnya jadi juga dengan tidak harga teman. Bonus paling gua kasih bonus misalnya, bikin biografi di gua sekian, dikasih bonusnya apa? Dibikinin website pribadi misalnya, personal website. Jadi lebih bagus sih seperti itu dibandingin kita bonus, potong 20% gitu karena kita teman. Nanti kalau si teman itu bilang ke temannya yang lain gitu, yang terjadi adalah harga kita akhirnya jatuh gitu. Tapi lebih baik diberikan bonus gitu. Mungkin Mira juga mau cerita, Isna juga, Bunda juga mau cerita kayak gimana sih mengantisipasi teman-teman yang minta gratisan atau diskon sampai 70%. Silakan. Kalau aku sih sebetulnya belum sharing ya Kakak, karena masih baru sekali, dan memang itu terjadi saat memulai di awal bisnis ini gitu loh. Kemarin pada saat mempromosikan ada beberapa teman yang memang
langsung tahu oh iya tadi seperti batasannya bisnis is bisnis, teman is temen gitu kan. Ada yang udah gue kasih harga sekian, mereka yaudah bayar, nggak tawar-tawar. Tapi ada lagi, Mir ambil ini, ambil 3 ya, dapat harga temen dong gitu kan. Pikir-pikir ya, namanya masih baru ya Bo ya gitu kan. Terus kalau nggak laku gimana ya, kasih aja apa enggak gitu kan. Dilema ya, dilema iya itu karena benar-benar masih baru. Jadi ya aku anggap oke lah, gue punya standar target untuk 1 bulan ini misalnya gitu kan. Gue anggap ini media promosinya bisnis saya gitu. Dan ya udah, ketika ada teman yang minta harga teman, oke lo ngambil minimal 3, gue kasih diskon sekian. Tapi kalau misalnya setelah 1 bulan mungkin nanti ya bertahan di harga yang sudah standar segitu, karena ya untuk tadi menjaga, maksudnya apa, supaya nggak turun gitu. Nanti sini ngomong ke satu-satu kayak MLM jadi judulnya kan gitu kan. Pasti Mira bisa kok dicincai-cincai harganya jadi sekian gitu kan. Ntar brand aku sendiri malah jadi turun gitu loh. Gitu aja Oke, sih. tapi kalau misalkan tetap bertahan dengan seperti itu, akhirnya harga temen mulai menurun atau gimana? Atau tetap So far sih banyak? masih peminatnya masih lebih banyak yang tahu ini Mira lagi mulai bisnis, ya udah nggak usah lu nggak usah rese juga deh, ibaratnya gue juga karena harga yang aku tawarkan juga terjangkau ya, maksudnya nggak yang terlalu mahal banget, jadi mereka juga nggak susah ketika aku bilang gue kan baru mulai bisnis nih, ya lo bantu temen juga napa jadi sukses dulu, nah kalau udah sukses kan gue bagi-bagi juga gitu, endorse lo juga gitu kan. Ya udah akhirnya mau. Dan kalau misalnya kita menghadapi pertanyaan, bukan pertanyaan tapi pernyataan bahwa yang mengatakan bahwa gambar di online shopping itu lebih bagus daripada aslinya, itu gimana komentar lo? Kalau di bisnis foto ya, kalau di aku sendiri sebetulnya memang itu tujuan utama. Jadi casingnya ibaratnya gitu kan ya, yang gue brandingkan adalah casing, mungkin kualitas bisa bersaing dengan yang lain, tapi untuk casingnya sendiri aku yang sangat mengutamakan dari segi fotonya, dari segi tampilannya bisa dilihat di Mira Online Store juga. Jadi memang aku tampilkan secantik mungkin, beda dari yang lain. Biasanya kalau modelnya dia loh. Modelnya dia. belum. Karena gue belum punya model itu sebetulnya gitu kan, gampang branding juga sebetulnya. Biar kayak hijaber seleb gitu. Gitu. Jadi memang itu yang utama buat aku, untuk dari supaya orang ketika melihat pertama itu langsung emang suka gitu loh. Udah gitu biasanya kan kayak tadi Bunda Masih bilang, kalau udah hatinya perempuan sudah terpegang gitu ya? Ya sudah tersentuh, ya udah harga mungkin merem gitu kan. Tapi kalau menghadapi konsumen yang ternyata kecewa, kok bagusan pick aslinya daripada pas udah muncul, gimana? Alhamdulillah sih belum ada ya, karena Belum ada? masih belum ada karena masih berjalan beberapa waktu ya. Kalaupun ada mungkin nanti jadi bahan review juga buat saya ke depannya, bahwa oke berarti kualitas foto yang bagus banget juga jangan sampai terlalu jomplang sama kualitas si produknya sendiri gitu. Oke. Kita sharing sedikit ya. Iya. Di komunitas ibu-ibu dan bisnis juga sama. Jadi banyak banget nih mereka ini sebetulnya adalah dropshipper, terus kemudian dia juga reseller. Jadi dia kebanyakan menggunakan foto-foto yang berasal dari ambil dari mana gitu ya. Misalnya nih kayak gini, produk Korea lucu-lucu gitu, tapi modelnya tuh anak-anak Korea yang langsing-langsing banget gitu. Terus dia tawarkan ke ibu-ibu yang sebenarnya ya seukuran gue gitu, gitu. Tapi lucu ya gitu. Terus akhirnya beli, begitu begitu dipakai Lucu nyesek nenek sampai lo. ke sini gitu kan. Nah, dan akhirnya itu yang membuat bisnis online ini jadi turun ya, maksudnya trustnya, jadi turun trustnya. Makanya di komunitas ibu-ibu dan bisnis ini kita sering bilang bahwa kalau ibu jualan produk baju gitu, terus sasaran ibu adalah ibu-ibu, ibu lihat sasaran ibu ini ukuran berapa sih, dan kalau bisa sih jangan gunakan yang foto-foto yang bukan gue banget gitu, bukan orang bule misalnya, bukan orang Korea, tapi orang Indonesia. Nah ini nih, Jadi pakai fotonya Preti Asmara gitu. kalau perlu kayak Mbak Mira ini dia branding gitu ya, pakai aja kita jualan baju ya, yang pakein kita dia tahu ukuran Mira segini gitu. Kayaknya gue cukup deh gitu. Kalau aku jualan baju hijab gitu, gue aja deh gitu. Ini tuh ukurannya segini, berarti di gue kegedean misalnya, atau di gue kekecilan gitu. Nah itu jadi dapat 2 nih, brandingnya dapat gitu, bajunya juga pasti laku untuk ukuran kita gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi sudah dihindari lagi yang namanya tuh Photoshop misalnya, bikin jadi lebih cerah gitu kan bajunya, ataupun menggunakan model yang mungkin gak sesuai dengan karakteristik atau ukuran-ukuran badan orang-orang kita. Oke. Iya.
Bunda Isna selaku Iya. sosial media strategik, gimana kira-kira kalau Menghadapi harga Menghadapi teman. harga teman? Sebetulnya kalau misalnya harga teman kan saya ini lebih cenderung mainnya di corporate ya. Jadi corporate juga ada yang minta disesuaikan gitu, disesuaikan tanda kutip. Tapi kalau menurut saya pribadi, kebetulan bisnis saya jasa. Jadi untuk operasional mungkin masih masuk. Tapi saya pikirkan juga waktunya dan sebagainya. Biasanya antisipasinya saya sesuaikan dengan budgetnya mereka. Saya tanya dulu budgetnya ada berapa kisarannya. Nanti ketika budgetnya misalnya sekian juta, nanti saya coba sesuaikan jasanya. Oh berarti diturunkan ibaratnya. Diturunkan berarti nanti likersnya cuman 10.000 aja, atau berarti cuman 5.000 aja dengan budget sekian. Jadi saya sih pengennya semua bisa tertampung gitu ibaratnya. Teman juga misalnya gue mah masih bisnisnya masih yang kayak gitu masih yang nggak banyak. Ya udah, adanya berapa nanti disesuaikan. Biasanya sih kalau saya kayak gitu. Soalnya memperbanyak testimoni dulu sih sebenarnya ya. Karena kan testimoni kan perlu ya, pengalaman lah ibaratnya gitu. Itu sih sesuai Ada yang budget. menarik nih dari Isna ini sebelum saya jadi kliennya dia. Fans banget kayak sama Isna deh. Enggak, karena gue baru pakai jasanya dia dan puas lah sejauh ini. Alhamdulillah. Jadi gini, dia inbox aku, Teteh, aku sekarang punya bisnis baru. Terus, oh bisnis apa nak? Bla 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 bla. Dia nyeritain lah kayak begitu. Oke, gini Teh, aku kasih bonus ya buat Teteh atau jasaku, tapi free katanya. Jadi naikin likes fanpageku sekitar berapa ya? 1.000 like dan itu free gitu. Nah dari situ sebenarnya bisa endorse masuk, akhirnya aku menjadi kliennya dia. Kok dia mau sih kata gue gitu ya. Terus udah gitu aku lihat personal profilnya, aku lihat juga proposalnya. Oh menarik. Nah tapi endorse masuk dia itu ke kita memberikan layanan yang free, itu sangat menarik buatku dan mungkin juga buat yang lain. Saya pikir itu yang membuat dia cepat berkembang. Emang seberapa besar pengaruh likes itu gitu dengan produk kita? Kalau dari sisi aku sih, aku sendiri punya fanpage, beberapa fanpage perusahaan ataupun aku sendiri itu besar banget pengaruhnya. Makin banyak yang likes ke fanpage kita, itu interaksinya juga semakin bagus. Dan Isna bukan hanya ngomongin tentang bagaimana naikin trafficnya, tapi juga naikin interaksi, gitu. Iya. Jadi oke lah gitu, recommended. Oh apa coba maksudnya? Jadi nggak cuma mengambil keuntungan sendiri, tapi dia juga membangun interaksi Iya. itu juga ya. Dan kalau tidak salah dia itu memberikan jasa yang gratis kepada untuk apa ya? Untuk fanpage yang Iya. terkait dengan agama kayak begitu. Iya. Komunitas Dan agama sosial gitu. ya. Kelihatannya itu salah satu CSR yang cukup bagus ya untuk bisnis yang baru dibangun. Oke. Tapi kadang boleh juga kalau bisnis ya lu punyanya dananya berapa, budgetnya Iya. berapa. Tapi kalau kerjanya MC budgetnya berapa? Oke, kalau Bunda Maslin, ini Bunda Maslin gimana? Dengan adanya sering kan kalau di dunia bisnis atau beli apapun, kalau selagi kita kenal sama orang itu pasti kita ngomongin harganya spesial dong, harga temen dong. Kalau Bunda Maslin menanggapi itu gimana? Mungkin ya di awal-awal dulu seperti itu ya. Tapi kalau kayak sekarang ini komunitas saya kan lebih banyak ke owner ya, teman-teman bisnis saya ya. Rasanya gengsi lah minta-minta seperti itu. Ya, tetapi saya sudah antisipasi untuk hal-hal seperti itu hati-hati dalam decision pricing. Ya, kalau Anda buat price-nya terlalu mepet di situ kalian nggak punya satu spare ya. Nah itu ya. Jadi itu hati-hati waktu decide ya. Begini, kadang-kadang kita suka nggak pede buat harga. Ya, sehingga terlalu tipis. Padahal ketika itu tipis, kita nggak punya lagi space untuk teman. Kita nggak boleh loh menganggap sepele dengan harga teman atau ini ya. Aku tuh nggak pernah melihat teman itu sebagai hal yang negatif. Ya, saya selalu berpikir begini ya. Maybe not now kita make a business. Mungkin 6 bulan lagi, 7 bulan lagi, dan kenyataan kita berinvestasi sama teman itu nggak pernah sia-sia. Oleh sebab itu kayak sekarang ya, sekarang saya nyiapin satu purifarel itu untuk sosial loh. Padahal cukup berapa miliar saya bangun itu. Nggak ada yang bayar itu buat saya. Itu bisa nampung untuk 200 orang. Kemudian saya siapin villa di Bali juga seperti itu. Itu serve untuk teman-teman bisnis, teman-teman mungkin saya nggak kenal, saya nggak pernah hitungan, tapi 1 tahun 6 bulan kemudian saya
saya apa ya, memetik hasilnya gitu loh. Ya, dan teman-teman juga jangan alergi yang disebut dengan harga teman. Itu sebenarnya karena Anda nggak hati-hati ketika memutuskan harga jual. Ya, nah itu ya. Jadi jangan terlalu mepet buat harga itu. Nah itu ada juga kadang-kadang kalau teman kita bilang harga teman nggak apa-apa, tapi tawarkan dia produk-produk mungkin yang slow moving ya, atau diskon yang besar. Yuk jangan tawarkan dia new arrival gitu ya. Tapi kalau dia tetap ngotot new arrival, itu tadi saya bilang nggak apa-apa Anda profitnya 10% atau berkurang, tapi nanti kita minta dari dia apa yang bisa saya dapatkan dari Anda. Contoh, saya kan hari ini kasih saya misalnya janji nih sama Bunda Indri ya, Bun tiap hari tuh you punya blogger, saya kasih gratis jadi member, padahal untuk jadi member saya kan 10.000, terus saya kasih lagi villa saya gratis. Sebenarnya saya mau kasih gratis enggak, saya berinvestasi untuk long term. Oke. Butuh pegawai buat di villanya? Oh iya. Kita mau loh. Tukang villa. Villa. Nah itu Lo ya. bagian MC aja lo yang bagian track gitu tanpa mic. Jadi saya hanya mau bilang teman itu adalah sebenarnya potensi emas. Kita jangan pernah abaikan. Ingat loh, Facebook itu udah pertemanan kan? Iya. Ya, apa Twitter juga pertemanan. Kita jangan alergi hal-hal seperti itu. Hanya hati-hati ketika Anda mendesain pertama tentang price. Kadang sering sekali orang bilang harga murah. Enggak, branding itu penting ya. Ini juga banyak kok opsi-opsi, nanti mungkin banyak hal kita bisa sharing lah. Enggak hanya dalam waktu sebentar ini kita bisa. Tenang aja, masih banyak. Dan kita semua kenalan melalui Facebook loh. Iya. Gitu Right, betul. Bukan lewat Friendster loh. Kok mundur? Tahun berapa itu? Oke, buat ada pesan mungkin buat para yami mami yang lagi dengerin, silakan. Pesannya sih intinya sih untuk mulai berbisnis. Ya memang ternyata bisa dari nol gitu. Dan yang pasti sih kalau tadi kata Bunda Maslin, jangan selalu fokus pada hobi apa, tapi juga peluang. Tapi memang dua-duanya juga bisa. Kalau saya memulai bisnis kan memang dari hobi. Hobi saya nulis dari tahun 1996 dan sampai sekarang bisnis saya adalah penulisan gitu. Tetapi kemudian akhirnya saya menciptakan peluang di tahun 2007 gitu, karena pada saat itu tidak ada bisnis penulisan di Indonesia dan saya belajar banyak dari luar untuk tentang bisnis penulisan, artinya hobi dan peluang kemudian disatukan gitu. Mungkin pesan dari yang lain, anak kos? Anak kos, kalau dari saya sih sebetulnya simple ya, karena memang basically tadi saya hobinya online. Kemudian untuk saya pengen lebih spesifikasi untuk teman-teman yang memang hobi online, blogger gitu kan, atau emak blogger, ketika menemukan dalam hobi itu menemukan sebuah peluang, jangan tunda, segera ambil action, jalankan dengan hati, senang, udah just do it aja gitu. Just do it. Ya. Kalau Bunda Isna? Iya, kalau dari saya sebenarnya pengalaman sendiri ya. Jadi kita berbisnis apalagi ibu-ibu biasanya mikirinnya tuh modal uang, tapi sebetulnya modal yang paling berharga itu adalah ilmu dan relasi. Jadi sebanyak mungkin belajar terus, walaupun ibu-ibu kerjanya di rumah, tapi tetap belajar itu harus gitu. Belajar dan membangun relasi, karena itu sebetulnya modal yang lebih berharga daripada uang. Uang gampang, investor banyak. Jadi itu dua hal itu yang alhamdulillah ya, itu yang saya kembangi dan itu yang benar-benar membantu saya dalam berbisnis. Cari investor ada Bunda Maslin. Villa. Oke, Kalau Bunda Maslin. Oke, saya mungkin kasih nasihat seperti ini ya. Melihat sesuatu itu jangan selalu melihat sulitnya, ya. Saya hanya kasih tahu. Orang kalau tanya sama saya, aduh kan saya nggak punya modal. Orang selalu terkotak modal itu kira-kira sepertinya uang. Sekarang apa-apa gratis loh. Anda hanya pintar-pintar melihat yang gratis itu buat kalian yang mana yang bisa kalian pilih. Itu satu. Ya kedua ya, tadi aku setuju dengan dirimu ya sayang ya, tadi ya itu membangun relasi. Ketika membangun relasi, jangan selalu berpikir apa yang gue bisa dapat dari dia. Justru dibalik, apa yang bisa aku kasih sama dia. Ya, maka saya sekarang ini level saya sekarang ini apa yang bisa saya bagikan sama teman-teman. Ya, tadi saya dengan membagi buat villa gratis, Anda bisa bersosialisasi di sana, ya kan? Tanpa kita sadari, itu ada yang tersembunyi 1 2 3 itu mendekat sama kita gitu ya. Jadi kita harus belajar berinvestasi dulu. Jangan pernah gue mau dapat apa ya dari gue mau dapat apa, jangan. Aku bisa bagi apa sama dia.
Gitu. Saya kira itu. Emang beda jawaban pakar ya. Orang-orang langsung diem semuanya. Terbang, Bo, karena pengalamannya itu dia. Kalian Ya juga kan? bisa Nanti kan pakai kita villa juga akan saya seperti kan. itu. Tinggal pilih kan. Mau yang di Bandung, mau yang Bandung atau yang di Bali. Masih Bali kan. Kalau di Bali kita bareng ya. Bali ya, Bunda. Bareng ya. Bali. 94,7